Nah, sekarang kita praktek, langsung ke praktek. Ini saya hapus dulu. Kita praktek cara menulis. Contoh pertama, misalnya tulisannya seperti ini, matahari, misalnya matahari, contohnya matahari. Nah, maka huruf PQ-nya, tulisan dalam bentuk PQ-nya adalah matahari. Bentar, ada suara motor dulu. Istirahat dulu. Tulisannya adalah matahari. Ingat, huruf M ini diwakili oleh huruf mim, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf T diwakili oleh huruf ta, huruf A diwakili oleh huruf alif lagi, huruf H diwakili oleh huruf H, huruf A diwakili oleh huruf alif, huruf R diwakili oleh huruf ro, huruf I diwakili oleh huruf Y. Jadi kalau digandeng, matahari. Tapi ini nggak perlu diharokati, seharusnya sudah bisa dibaca. Nah, matahari. Karena huruf vokal A ini diwakili oleh huruf alif, dan huruf vokal I diwakili oleh huruf Y. Jadi tanpa diharokati sudah bisa dibaca. Kemudian contoh kedua. Contoh kedua, bumi. Bumi. Nah, maka tulisan PQ-nya adalah bumi. Nah, huruf B diwakili oleh huruf B, huruf U diwakili oleh huruf wawu, huruf M diwakili oleh huruf mim, dan huruf I diwakili oleh huruf ya. Jadi bumi, tanpa diharokati sudah bisa dibaca. Saya cek dulu. Oh ya, masih nyala. Lanjut. Yang contoh selanjutnya, kita perbanyak contoh aja. Susu segar misalnya. Oke, ini contoh aja ya. Maka tulisan PQ-nya adalah nah, seperti ini ya. Huruf S diwakili oleh huruf sin, huruf U diwakili oleh huruf wawu, huruf S lagi diwakili oleh huruf sin, huruf U diwakili oleh huruf wawu, kemudian huruf S ini diwakili oleh huruf sin. Oh, ini kan O ya bacanya. Ini diwakili oleh tanda seperti ini, jadi dibacanya se. Kemudian huruf G ini diwakili oleh huruf kaf, tetapi di bawahnya ada titik 3. Kemudian huruf A diwakili oleh huruf ini alif ya. Kemudian terakhir huruf R diwakili oleh huruf ro. Jadi dibacanya susu segar. Nah, bisa dibaca ya. Contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya, misalnya desa
Tegal Rejo. Desa Tegal Rejo. Tegal Rejo ya. Desa Tegal Rejo. Nah, cara penulisannya berarti desa Tegal Rejo. Nah, desa Tegal Rejo, huruf D diwakili oleh huruf dal ya. Kemudian huruf E, ini E diwakili oleh huruf ya. Huruf S diwakili oleh huruf sin, huruf A diwakili oleh huruf alif. Desa. Kemudian Tegal, huruf T ini diwakili oleh huruf ta. Kemudian ini kan bahasanya Tegal O ya. O ini pakai diwakili oleh ini, tanda seperti ini. Ya. Kemudian huruf gal, Tegal, huruf G diwakili oleh huruf kaf tapi titiknya 3. Kemudian huruf A diwakili oleh huruf alif. Huruf L ini diwakili oleh huruf lam. Bahasanya Tegal. Nah, Rejo, huruf R diwakili oleh huruf ro. Kemudian O ini kan bacanya berarti diwakili oleh tanda seperti ini. Kemudian huruf J diwakili oleh huruf jim. Huruf O ini bisa memakai huruf wawu seperti ini, bahasanya rejo, atau juga bisa memakai huruf alif. Nih, rejo. Karena kan ini sebenarnya bahasanya reja seperti ini ya. Tapi kan biasanya kalau orang Jawa Timuran itu huruf A di akhir itu di bahasanya A. Huruf A di akhir itu di bahasanya O. Seperti kota menjadi kuto, kula menjadi kulo, kemudian kita menjadi kito, terus rasa menjadi roso, akan seperti itu ya. Jadi tergantung logat. Sebenarnya tulisannya seperti ini sebenarnya. Rejo. Yang benar aslinya. Cuman bisa juga diganti dengan alif. Nah, kalau diganti menjadi alif, baca aslinya adalah reja. Cuman kalau logatnya orang Jawa Timur itu huruf A di akhir itu dirubah menjadi O. Jadi bahasanya rejo, padahal tulisannya reja. Seperti kota menjadi kuto, atau kita menjadi kito, kula menjadi kulo, seperti itu. Lanjut contoh selanjutnya. Nanti kita akan belajar kaidah-kaidahnya. Kota Surabaya. Kota Surabaya. Kota Surabaya. Sudah ada contohnya. Tulisan berikutnya. Kota Surabaya. Nah, huruf K ini diwakili oleh huruf kaf. Huruf O ini diwakili oleh huruf wawu. Huruf T diwakili oleh huruf ta. Huruf A diwakili oleh huruf alif. Kota. Kemudian huruf S diwakili oleh huruf sin. Huruf U diwakili oleh huruf ini wawu. Kemudian huruf R diwakili oleh huruf ro. Huruf alif A diwakili oleh huruf alif. Huruf B diwakili oleh huruf B. Huruf A diwakili oleh huruf ini alif. Huruf Y diwakili oleh huruf ya. Kemudian huruf A diwakili oleh huruf alif. Kota Surabaya. Ya, jadi huruf wawu ini bisa digunakan untuk mewakili huruf U,
juga bisa diwakili untuk mewakili huruf O. Nah, seperti ini. Nah, bedanya gimana cara membedakan huruf wawu ini ya? Kok bisa digunakan untuk mewakili huruf ini O, juga bisa digunakan untuk mewakili huruf ini apa? U. Nah, cara membedakannya gimana? Biasanya kalau kata-kata background yang lama itu, cara membedakannya, huruf wawu ini aslinya adalah digunakan untuk mewakili huruf U ya, Surabaya. Ini seharusnya dibacanya kota. Nah, bagaimana cara membedakannya? Kalau yang huruf wawu ini digunakan untuk mewakili huruf O, nanti huruf sebelumnya dikasih harokat seperti ini, harokat fathah. Nah, kalau huruf sebelum huruf wawu dikasih harokat fathah, maka huruf wawu ini bunyinya menjadi O ya. Karena huruf wawu ini kan asalnya untuk mewakili huruf U kan, huruf vokal U. Seharusnya ini dibacanya su, ini seharusnya dibacanya ku harusnya. Nah, untuk membedakannya gimana biar nggak kebalik-balik? Maka kalau huruf wawu yang digunakan untuk mewakili huruf O itu sebelumnya dikasih harokat fathah, maka ini bunyinya menjadi O, kota. Kalau ini huruf sebelum wawu ini tidak dikasih fathah, maka ini bunyinya tetap U, Surabaya. Kalau dikasih fathah seperti ini, seharusnya dibacanya so, Surabaya. Tapi karena tidak dikasih harokat fathah, maka dibacanya su. Kalau ini seharusnya ini dibacanya kalau nggak dikasih harokat fathah, ini kan bahasanya kota. Tapi kalau dikasih fathah menjadi kota, seperti itu ya. Ini kaidah lama, tapi kalau sudah terbiasa nggak perlu harokat sebenarnya.